menjelaskan tentang kanji rak. Kanji rak itu adalah tanah, atau kanji ini tuh merujuk pada rak atau tempat penyimpanan. Kayak contohnya rak lemari atau rak seperti barang, seperti rak buku atau rak piring. Terus tanah, kanji ini tuh menggambarkan rak atau lemari, tempat penyimpanan, atau biasanya tuh digunakan benda-benda yang lebih besar atau membutuhkan tempat untuk menyusun sesuatu secara teratur. Di kosakatanya itu contohnya ya, kosakatanya ada hondana. Hondana itu artinya rak putih. Kosakata kedua itu sokidana, ada sokidana. Sokidana itu artinya rak piring. Terus yang ketiga ada tanaroshi. Tanaroshi itu seperti barang-barang yang rak digunakan untuk konteks bisnis. Nah, kanji rak ini juga biasanya tuh digunakan untuk konteks benda yang digunakan untuk menyusun atau menyimpan barang dalam ruangan tertutup kayak lemari atau rak. Nih, terus untuk kanji box. Kanji box itu ada 15 goresan ya. Kunnya adalah ha, ko. On-nya adalah di Nih, jadi untuk kanji box itu dalam bahasa Jepang, kanji box itu adalah hako. Jadi kanji ini tuh digunakan untuk menggambarkan kotak atau wadah berbentuk kotak. Nah, penjelasannya apa sih? Kayak hako itu, berarti hako itu artinya kotak atau wadah. Terus biasanya digunakan untuk menggambarkan benda berbentuk kotak atau penyimpanan barang. Jadi kanji ini tuh bisa jadi kita bisa membentuk kotak bisa berbentuk kotak atau kayak contoh wadahnya gitu. Terus ada kosakatanya. Kosakatanya itu ada yang namanya omochabako. Omochabako itu artinya kotak mainan. Terus yang kedua ada kosakata kedua yaitu hakoniwa. Hakoniwa itu adalah taman mini. Taman mini dalam kotak. Jadi dia tuh sering digunakan dalam seni atau desain-desain taman kecil. Terus ada yang namanya hakodume. Hakodume itu adalah penggepakan dalam kotak. Penggepakan dalam kotak itu kayak yang selanjutnya ada kata-kata hakogaki. Jadi alamat di kotak ini misalnya kayak kotak kiriman atau kotak alamat gitu. Terus kanji ini tuh biasanya umum digunakan untuk menggambarkan benda berbentuk kotak dan juga dapat ditemukan dalam berbanyak istilah terkait penyimpanan atau kemasan. Jadi kanji itu bisa berbentuk kotak atau penyimpanan atau kemasan. Terus selanjutnya intinya adalah untuk kanji hako sendiri itu ada 15 goresan, yang kunyominya adalah hako. Lebih banyak digunakan kunyominya yaitu hako. Intinya ada hako itu berarti kotak, sesuatu yang berbentuk kotak ataupun tempat penyimpanan itu sendiri. Selanjutnya untuk kanji taman juga dia tuh ada 10 goresan. Kunnya itu adalah niwa. Ya nggak sih guys? iya. Terus on-nya adalah tei. Ya nggak? Oke. Terus kanji taman ini adalah digunakan untuk menggambar taman atau halaman, baik di rumah maupun di tempat. Terus penjelasannya langsung aja ya. Niwa itu adalah kanji taman atau halaman rumah atau area terbuka yang apa sih? Ada taman-tamannya. Terus kosakatanya itu adalah taiyen. Taiyen itu biasanya dipakai untuk taman lebih besar atau formal. Taiyen itu kayak taman besar atau kayak taman-taman yang formal gitu kayak. Terus ada lagi Nihonten. Nihonten itu taman Jepang, taman tradisional Jepang. Terus ada Niwatsugoto. Niwatsugoto itu orang yang berkebun dalam merawat tanaman. Terus jadi intinya kanji ini itu seringkali dikaitkan dengan ruang terbuka di sekitar rumah atau tempat yang dirancang dengan elemen alam untuk dinikmati seperti taman atau
halaman. Itu guys. Untuk menghemat waktu, kanji selanjutnya ini ada kanji atarasi. Yang biasanya untuk kunyominya kebanyakan atarasi dan onyominya itu shin. Untuk kita, sementara ini cukup atarasi saja. Ada 13 goresan. Contoh kosakatanya itu sebenarnya atarasi sudah menjadi salah satu kosakata. Seperti atarasi gakko, sekolah baru. Untuk penggunaan onyominya, shin. Mungkin di anime pernah mendengar shimping, shimping, shin itu baru, ping itu diambil dari kanji barang, yang berarti barang yang baru. Selanjutnya, Fadil. Arigatou gozaimasu. Jadi kanji Gimana? kamar itu Mau? adalah Oh ya, kanji kamar itu adalah ada 11 goresan. Punya itu base. Ya nggak? ya. Punya itu Dan base. Terus onnya itu hu. Terus kanji kamar itu ada dua, ada yang 11 goresan dan 9 goresan. Yang satu 9 goresan itu punya adalah ya. Kalau on-nya itu adalah o. O apa guys? oku. Aku. Nah ya itu guys. Jadi untuk kanji selanjutnya itu ada oki. Nah, Dan kanji oki ada 3 goresan. Untuk cara baca O-nya dalam kunyomi itu dibaca, sedangkan dalam onyomi itu dibaca dai atau enggak tai. Dai. Tai. Enggak, beneran. Lanjut. kita di sini. Oh, tapi ngomong selanjutnya biar di geser slide-nya. Berarti ini geser nih. Geser slide, Del. Yuk. Nah, sip. Yuk. Untuk selanjutnya itu ada kanji chisai. Untuk penulisan kanji chi itu ada 3 goresan. Dalam kunyomi itu dibaca chisai. Sedangkan untuk onyomi dibaca show. Ya, so sebagai tambahan, salah satu kosakatanya itu ada shogaku atau SD. Lanjutnya, Dil. Oke. Silakan, Nian. Kanji selanjutnya itu ada akarui. Untuk kanji akanya itu terdiri dari 8 goresan. Cara baca akarui dalam kunyomi itu ada akarui. Untuk onyominya ada pei. Ya. Oke, sebagai tambahan, di situ kita bisa lihat kunyomi, ada akari, ada juga akari di situ untuk kunyominya. Akari itu berarti pencerahan, bukan pencerahan hidayah gitu ya. Pencerahan sumber cahaya itu akari. Terus kanji ini juga dipakai untuk kosakata ashita. Untuk kosakata ashita, tapi ditambah dengan kanji nichi. Nichiobi yang nichinya. Selanjutnya, Del. Kanji selanjutnya itu adalah kurai. Untuk kanji kura itu terdiri dari 13 goresan. Cara bacanya dalam kunyomi itu ada kurai. Untuk onyominya adalah An. anu ya anu. Sebagai tambahan, kurai itu kan artinya gelap.
Sebenarnya ini nggak perlu diingat juga. Kalau mungkin pernah dengar di anime itu ada Ankoku atau mungkin Ansatsu. Mungkin seringnya Ansatsu sih kalau tontonannya mafia. Ansatsu yang pembunuhan. An-nya itu pakai kanji ini yang artinya gelap, kegelapan. Gitu. Lanjutnya Dil. Kapan Mbak? Untuk kanji selanjutnya itu ada Inu. Untuk penulisan kanji Inu terdiri dari 4 goresan. Cara membaca dalam kunyomi ada Inu, sedangkan untuk onyominya itu dibaca Ken. Sebagai tambahan, kalau untuk Inu ini mungkin simpel banget ya, tapi mungkin ada tambahan kosakata juga. Kalau anjing penjaga itu pakai onyomi tuh, anjing penjaga itu bang Ken, Ken-nya itu pakai kanji itu. Lanjutnya Dil. Jangan Mbak. Untuk kanji selanjutnya itu ada Neko. Untuk penulisan kanji Neko terdiri dari 11 goresan. Oke. Cara Ini baca lumayan simpel. kanji Neko dalam kunyomi itu Neko. Sedangkan untuk onyominya dibaca Mon. Ya, dibaca. Ya, benar. Dibaca yo. Sip. Selanjutnya deh yo. Oke, ini biasa. Dan untuk Iya, kanji selanjutnya itu lanjutkan. Lanjut. Kanji selanjutnya itu adalah Toke. Cara menulis kanji Toke itu ada 10 goresan. Untuk cara bacanya itu dalam kunyomi Toke. Dan cara membaca dalam onyominya itu Ji. Nah, ralat. Sebenarnya kanji toke ini terdiri atas 2 kanji. Pertama, untuk yang to-nya. Untuk yang to-nya itu seperti yang Nian jelasin tadi, kunyominya itu ada toki, ada to. Untuk toke ini memang khusus yang untuk yang to, cara baca to itu khusus yang toke itu tadi. Terus onyominya itu ada ji. Salah satu penggunaan ji mungkin pernah dengar jikang. Jikang artinya jam waktu. Terus untuk ke-nya itu terdiri dari 9 goresan. Untuk yang ini kunyominya ada akal atau mengukur suatu jumlah. Kunyominya ada ke. Ketika digabung dengan kanji waktu jadinya dibaca toke. Tapi toke ini terkhusus untuk jam dinding atau jam biasa. Kalau untuk jam tangan itu beda lagi, yaitu ude toke, ude toke, ude toke, gitu. Lanjutnya Dil. Punya Fadil, silakan Fadil dijelasin. Bukan punya aku, Cok. Halo, Bukan. yaudah. Ada kanji semai yang artinya sempit. Untuk goresannya ada 9 goresan. Kunyominya yaitu tadi semai. Kunyominya ada kyo ataupun ko. Lanjutnya Dil. Ningyo ya, Ningyo. Ningyo ada 2 kanji. Yang satu nin dan gyo. Nin sendiri yang nin sendiri artinya manusia. Kanji nin ada 2 goresan. Untuk kunyominya itu hito dan onyominya itu nin atau jin. Dan gyo sendiri artinya bentuk. Ada 7 goresan, kunyominya itu katachi dan onyominya itu gyo. Yang kalau disatuin ningyo yang berarti boneka. Selanjutnya ada kosakata daidokoro. Dalam daidokoro artinya dapur. Walaupun sekarang kebanyakan orang menggunakan kosakata kitchen dibandingkan dengan daidokoro. Tapi ada juga orang yang memakai daidokoro. Dalam membentuk
dai dokoro diperlukan dua kanji. Yang pertama kanji dai dan juga kanji tokoro. Tokoro itu artinya tempat. Dia terdiri atas 8 goresan dengan onyominya sho. Untuk onyominya mungkin pernah dengar kosakata baso yang artinya tempat. Terus untuk kanji dai terdiri atas 5 goresan. Lebih banyak dia didengarnya itu dengan onyominya, yaitu dai atau kutai. Mungkin waktu pembelajarannya Antisen saya pernah diajarkan pelajaran Ninasen saya pernah diajarkan terkait satuan. Ketika kita ingin untuk bahasa Indonesianya, satuan unit itu memakai dai. Contoh, mobil 1 unit, rumah ichidai, HP 1 unit, sumaho ichidai, dan seterusnya. Ikodate menandakan rumah. Secara harfiah mungkin tidak bisa kita artikan secara menjadi rumah, tapi kita bisa juga artikan rumah karena ikodate merupakan salah satu jenis rumah yang ada di Jepang. Ikodate sebenarnya di sini ikodate itu terdiri atas 3 kanji. Ikodate. Tapi di sini karena kanji ichi 1 itu mudah jadi tidak terlihat di PPT. Terus untuk kanji ko-nya itu ada 4 goresan, lumayan sederhana. Untuk kanji tate itu ada 9 goresan. Kunyominya itu ada tateru atau date seperti di sini kan ikodate atau tateru. Tateru artinya mendirikan. Selanjutnya ada kanji yoko yang artinya samping. Terdiri atas 15 goresan. Untuk yoko ini artinya samping, berbeda dengan tonari yang bisa artinya seberang. Yoko itu berarti di samping secara horizontal. Selanjutnya sashing atau foto. Sashing itu terdiri atas 2 kanji. Untuk kanji sha itu ada 5 goresan. Yang kunyominya utsutsu dengan utsusu yang dengan onyominya sha. Dan shing terdiri atas 10 goresan. Yang untuk kunyominya itu makoto. Makoto yang artinya benar-benar, sesuatu yang benar. Untuk onyominya itu adalah shing. Shashing bisa kita artikan sebenarnya secara penjelasan adalah suatu gambar yang benar adanya, sesuatu hal yang direkam sesuai dengan apa yang terekam. Selanjutnya gengkang. Gengkang ini artinya pintu depan, bukan pintu masuk, pintu depan. Gengkang terdiri atas 2 kanji yaitu gen di mana ada 5 goresan dan kang terdiri atas 14 goresan. Selanjutnya ada ofuro atau kamar mandi. Ofuro itu terdiri atas 2 kanji yaitu fu dan ro. Untuk fu-nya itu terdiri atas 9 goresan dan artinya itu sebenarnya adalah kaze. Konyominya kaze yang artinya angin. Untuk ro-nya itu terdiri atas 7 goresan di mana onyominya yang kita tahu adalah ro. Selanjutnya ada kanji untuk kangkoku. Kangkoku. Kangnya terdiri atas 18 goresan yang onyominya kang dan koku. Koku itu merupakan onyomi dari kanji mungkin yang kita sudah pelajari, yang kita sering dengar itu adalah kuni. Terdiri atas 8 goresan. Kuni yang artinya negara.